diambil yang tengah, teman yang tengah dia mundur. Tapi kan berbahaya sebab biasanya soft itu yang tengah adalah pengganti imam. Jadi nanti salah tepuk ini yang ke belakang, saat imam yang dibatal bingung siapa penggantinya kan gitu. Maka yang bisa selesai sholat, orang ini bilang ke saya, itu gimana kok haji kok sholat malah guyon? Karena kalau tepak macam-macam berdua gitu. Bapak haji itu ngakak, oh ya saya kurang ngerti gitu. Kamu yang gak ngerti. Kamu tahu sholat kayak kemarin sudah disampaikan. Aku kan DPR dibully dia bilang. Ya aku harus cari teman. Kamu tepuk kamu malah nesu dia bilang gitu. Malah marah dikira gitu. Itu soal karena tidak ada pengetahuan, tidak ada koridor yang membuat dia ya asal aja tidak melaksanakan. Sekali waktu saya juga berjamaah, saya di belakang imam, persis di belakang imam, di depan ada imam sholat isya. Di rakaat yang kedua imam duduk tawarruk. Itu ya pada itu duduk tawarruk, kakinya masuk, ya kan? Itu kita yang di belakang sudah menduga bahwa dia akan salah, karena itu duduk terakhir. Betul, imamnya salah. Assalamualaikum. Makmum bilang subhanallah. Kagetlah dia. Itu rakaat yang ketiga. Rakaat yang berikutnya duduk gitu. Tawarruk lagi. Wah, salam lagi. Benar, salam lagi. Assalamualaikum. Makmumnya subhanallah. Rupanya imam bingung. Balik kurang berapa rakaat toh? Terus saya bilang satu. Saya jawab satu. Bangkit tuh, bangkit semua. Udah selesai. Pada ribut jamaahnya. Ustaz kok pernah ngobrol sama apa? Untungnya Ustaz yang depan itu pernah ngaji dengan saya bareng gitu, dibaca satu kitab, dan kita juga tercengang gitu. Kok bisa ya kayak gini? Jadi Rasulullah ketika sekali waktu persis, tapi bukan sholat isya, dia sholat duhur. Begitu ditanya oleh sahabat, selesai 2 rakaat, tapi sahabat kan tidak mengingatkan, karena itulah hebat sahabat. Atau mungkin juga belum ada aturannya tentang itu gitu. Sehingga Rasulullah pada saat itu bukan juga sedang membuat aturan, yaitulah Allah membuat kepada kita bagaimana tata cara melihat daripada itu. Nah, para sahabat menduga bahwa Rasul mengkosong sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Setelah selesai, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal anda taksudus sholat? Apakah engkau mengkosong sholat? Oh enggak. Ada apa memang? Tadi panjenengan sholat hanya 2 rakaat. Wah, kalau begitu, ayo kita selesaikan. Balik lagi udah di pintu loh, Pak. Sudah keluar masjid, selesaikan. Kemudian sholat 2 rakaat lagi. Kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Praktek sujud sahwi bisa sesudah salam, bisa sebelum salam. Dari situ kan kita tahu, ya kan? Ternyata ngobrol yang saya lakukan itu Nabi dengan sahabat juga ngobrol, ya kan? Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu, batal tuh sholat kita semua amburadul, ya kan? Bolehkah diulang lagi? Ya kan? Kenapa? Karena usahanya ngomong, ini ngomong, atau nggak ada yang ngomong sama sekali gitu. Kayaknya tadi 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini haknya. Kalau kita tidak didasarkan kepada pengetahuan, kemauan yang kita keras itu ya kadang-kadang berbanding terbalik, dan bukan hanya kemampuan, karena ternyata dalam beberapa hal kemampuan itu mengikuti, ya kan? Jadi
pengabdian kita kepada Allah itu, kemampuan itu ya menyesuaikan. Kita sholat bisa berdiri, ya berdiri. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Pikiran ini. Ya kan? Boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Iya kan? Kemudian bersuci itu ya dengan air, berwudu. Tapi tubuh kita nggak boleh tersentuh air, boleh dengan air. Jadi, tapi kepada ibu sekalian, kalau kita mau detail lagi, bagaimana duduk, bagaimana berdiri, bagaimana lah, itu semua ada aturan-aturannya. Jadi ibadah kita, muamalah kita, itu semua mengandung aturan-aturan yang tidak boleh kita abaikan. Kalau kita mengabaikan itu semua, maka bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan mendapatkan nilai yang positif, tapi justru malah kontraproduktif, berlawanan dengan nilai-nilai ibadah itu sendiri. Nah, saya di dalam judul ini menyampaikan kaidah berpikir dan beramal di dalam ibadah dan muamalah. Karena Bapak Ibu sekalian, ada kaidah yang berbeda yang perlu kita perhatikan, dan seringkali ini menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat karena pemahaman kita yang tidak baik gitu ya, atau tidak berdasarkan kepada pengetahuan yang kita punya. Ada kaidah menyebutkan bahwa al-aslu fil ibadah al-man atau al-hadar. Jadi asal dari ibadah itu terlarang. Kebalikan dengan muamalah, al-aslu fil asya al-ibah. Asal dari segala sesuatu di bidang muamalah adalah mubah. Ini kata kunci yang penting, ini kaidah sebenarnya menurut saya. Ini bukan Al-Quran, bukan Al-Hadis, tetapi ini semua diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi para ulama itu membuat kaidah, itu rumusnya kira-kira. Membuat rumus itu didasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah berupa wahyu Al-Quran itu dan datangnya dari Rasulullah. Lalu dibuatlah rumus-rumus itu yang saya sebut tadi dengan kaidah. Al-aslu fil ibadah al-mutlaq, kita juga mengatakan begitu. Al-aslu fil ibadah al-hadar. Jadi asal dari ibadah hukumnya terlarang. Gimana logikanya? Gimana penjelasannya? Karena yang tahu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah itu hanya orang yang diberi tugas untuk mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada-Nya. Jadi tidak ada kewenangan bagi kita manusia untuk membuat ibadah selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena tadi al-hadar tadi terlarang tadi. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man amila amalan," barang siapa yang melaksanakan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, dan perbuatan ini bukan dariku, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Ini penting buat sekalian. Amal apa toh? Ini khusus tentang amal dalam bidang ibadah. Jadi ibadah yang bukan dariku sumbernya kata Rasul ditolak. Dan siapa yang mengatakan? Rasul sendiri. Beliaulah yang memiliki prerogatif sepenuhnya yang Allah berikan karena dia adalah utusan Allah untuk membimbing kita, mencontohkan pada kita menjalankan suatu ibadah. Maka di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum.
ada dua kata yang disebutkan kata atiunya. Atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Tidak ada atiu ulil amri minkum. Jadi yang depan itu atiullah wa atiur Rasul. Memang ada di kalimat yang lain atiullah wa Rasul ada begitu. Tapi ini atiullah wa atiur Rasul. Kata atiu dua kali diulang itu menggambarkan bahwa Allah dan Rasulullah syari, pembuat syariat. Sementara ulil amri bukan pembuat syariat. Ulil amri itu adalah penegak terhadap ketentuan-ketentuan Allah itu syariat itu. Jadi ulama dan umara yang sering disebut kita kerjasama dengan ulama dan umara itu sebenarnya sebagai petugas untuk menegakkan syariat. Ya nanti akan bermacam-macam syariat itu kemudian ditafsirkan dan macam-macam. Tapi di dalam konteks ibadah kita tahu bahwa memang Allah sebagai pembuat syari, sebagai syari, dan Rasulullah sebagai syari. Maka kalau ada ibadah yang datangnya bukan dari Rasulullah tertolak. Lalu kalau begitu kepada sekalian dibutuhkan loh, diperlukan oleh kita semua untuk tahu mana ibadah yang datangnya dari Rasul dan mana yang bukan. Karena ya kita capek-capek melaksanakan ibadah, ya kan? Tapi ditolak. Apa yang bisa lihat, nggak perlu cari ibadah yang bukan dari Rasul, nggak perlu. Karena kerjaan, ya kan? Jadi nggak perlu cari ibadah yang datangnya bukan dari Rasul, itu nggak ada kerjaan. Tapi yang harus kita cari adalah hal-hal apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Nah itu aja kata kuncinya. Cari ibadah yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau tidak ada contohnya, tinggalkan. Karena kita melaksanakan pun bakal tertolak. Fahuwa rabbun. Doa apa ini? Kok ditolak? Yang bilang bukan saya, yang bilang Rasulullah. Kata baik dan tidak baik itu menjadi perdebatan dalam ibadah. Itu bukan baik dan tidak baik. Kalimat baik dan tidak baik itu ada di dalam etika. Dalam ibadah itu benar dan salah. Benar dan salah. Karenanya ukuran benar dan salah itu hanya ada pada ilmu, ada pada pengetahuan. Kalau di kampus disebut dengan itu adalah epistemologi. Jadi kalau benar dan salah itu dijawab oleh epistemologi, oleh ilmu. Kalau baik dan buruk itu dijawab oleh etika. Kalau indah tidak indah itu dijawab oleh estetika. Bapak dan Ibu yang kuliah di Fakultas Filsafat mungkin bisa mereview sedikit gitu ya. Dulu diajarkan kalau bukan di filsafat di semester 1 Pak, pengantar filsafat gitu ya. Atau nanti semester 2, 3 filsafat ilmu. Jadi benar dan salah itu di dalam bidang ilmu epistemologi, baik buruk itu etika, indah tidak indah itu estetika. Jadi kalau ibadah itu sebenarnya bicaranya benar dan salah. Itu bukan banyak atau sedikit. Tidak ada urusannya dengan banyak atau sedikit. Mau banyak mau sedikit, banyak tidak dicontohkan, ditolak. Sedikit tapi dicontohkan, diterima. Nah nanti tahapan diterima dan tidaknya secara sahih dan tidak apa begitu berikutnya tergantung dari bagaimana cara kita menjalankan ibadah. Sudah benar sholat zuhur, benar 4 rakaat, tapi menghadapnya ke timur. Nah itu enggak, ya kan? Ini sudah ngiblat belum Pak? Pak Taufik? Sudah ngiblat ini? Insya Allah ngiblat. Kalau nggak ngiblat, teman-teman sekalian nanti bisa salah.
kan? Itu pengetahuan juga. Saya saya nggak sebutkan masjidnya, tapi sampai hari ini ada problem masjid yang tidak mau menerima perubahan arah. Ya tuh biasa imam di situ, jumatan di situ. Saya duga bahwa masjid itu ya sudah mengarah ke kiblat. Udah kita jalan aja. Sekali waktu saya dipanggil oleh takmir, kayaknya jangan ikut takmir sini ya. Belum apa ya? Kan rumah jangan kan lurus dengan ini. Gitu. Walaupun saya biasa ngurus masjid yang sebelah, gitu, musola yang saya sebelah, sekarang ke sini. Ya insya Allah terpapar. Saya datang ke situ itu terdapat pisau gitu, pakai ini. Ini kan ada aplikasi Alkitab kan? Saya gunakan, Pak ini kok kiblatnya salah ini. Salah gimana? Ini baru aplikasi loh Pak. Jangan dipercaya dulu. Tapi setidaknya ini telah memberikan guide pada kita bahwa arahnya kayaknya nggak tepat. Dan mencongnya memang mencong betul 29 derajat lah kira-kira. Jadi ini kalau diluruskan jadi miring di situ. Saya nggak terang-terangan ke yang lain, baru ke ketua takmir dan beberapa orang sambil bisik-bisik. Tapi ada orang yang semangat sekali merespon itu. Lalu saya bilang, Pak, undanglah temenan biar pasti, ya kan? Undanglah temenan biar pasti. Karena sholat kita ini nggak menghadap kiblat. Kalau ini dibiarkan lurus kita itu menghadapnya ke Maroko. Jadi jauh sekali saya bilang. Dan kalau Bapak dan Ibu di arah kiblat, misalnya dari sertifikat arah kiblat dari Kemenang itu, kalau lurus kemudian melenceng 0,01 derajat, melencengnya Bapak. Jadi kalau ini lurus begini melenceng dikit aja. Ini berdasarkan ilmu eksak ya, astronomi tentang arah kiblat. Melenceng 0,01 derajat itu ada di balik sertifikat yang boleh dilihat. Itu ditarik garis lurus terus ke arah kiblat sana gitu, ke barat atau misalnya. Kalau sudah dianggap kiblat ditarik itu bakal mengalami pelebaran secara pelan-pelan tapi pasti karena semakin jauh. Jaraknya sekitar 62 km. Jadi kalau Ka'bah di sini gitu, kita menghadap lurus dari sini ke Ka'bah tapi menceng dikit gitu, itu akan ditarik garis lurus terus itu. Itu di sana itu akan ini Ka'bah, kita ke sini menghadap 62 kilo. Jauhnya ke sini mana Pak? Solo. Solo. Iya, coba Ka'bahnya di sana loh. Bayangkan. Itu baru 0,01 derajat. Nah kita Yogyakarta ini mau lihat di mana? Di peta Indonesia, ya kan, Jawa dan Ka'bah, apa namanya, Saudi Arabia. Kan nggak persis di barat kita, Pak. Ya kan? Dia agak mencong ke atas. Jangankan kita, Sumatera aja itu masih mencong ke arah utara sedikit. Apalagi kita di Jawa, karena dia tidak posisi lurus. Sudah kita betul itu Pak. Tapi karena entah apa yang menjadikan kayaknya Pak jamaahnya, kayaknya jamaahnya orang lurus nih. Kayaknya Menganggap betul. ternyata yang ngeyel bukan hanya jamaahnya saja, ada tokohnya juga di balik itu. Ada tokohnya juga. Sampai sekarang belum selesai Pak. Sampai sekarang belum selesai arah kiblat. Ini sudah dilurus, sudah disesuaikan dengan arah kiblat. Kami mengundang Kemenang, belum berhasil. Kami undang tuh si Jainuddin itu orang Kemenang, menyerahkan sertifikat. Ini sertifikatnya. Kita untuk ofisi disobek Pak. Arah kiblat yang di sini ditutup Pak. Coba bayangkan. Padahal kita kasih pengetahuan kepada. Sekarang sudah diluruskan gambar, dimincingkan, tapi beberapa jamaah masih ngambil lurus terus. Ini saya bilang tadi, ini pengetahuan diberikan gitu, tapi karena tidak dipakai, tetap tidak mengikuti pengetahuan. Karena memang ya orang itu dengan ilmu itu butuh keterbukaan. Kalau sudah merasa ini benar itu masalahnya.
soal keyakinan itu berat sekali. Ketika sesuatu sudah kita anggap benar, maka tidak bisa lagi masuk dengan pengetahuan yang baru. Dan pengetahuan baru itu dianggap sebagai hal yang berbeda dan berseberangan. Oleh karena maka kaidah yang saya sampaikan tadi, al-aslu fil ibadah al-hadar atau aslu fil ibadah al-mutlaq, sebenarnya baru kerangka awal dari kita bagaimana menjalankan ibadah. Kata kuncinya, jangan menjalankan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan tidak usah mencari-cari yang tidak dicontohkan Rasulullah. Tugas kita adalah cari yang dicontohkan Rasul. Gak usah usil dengan yang tidak dicontohkan Rasul. Buat kita adalah cari yang dicontohkan Rasul. Mulai dari A sampai Z-nya. Memang ada berapa ibadah? Banyak teman-teman sekalian. Ibadah yang dicontohkan kepada kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Coba teman-teman sekalian, sinten mriki yang sudah pernah serius membaca, mempelajari tata cara sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada nggak Bapak dan Ibu yang sudah serius dari mulai A sampai Z-nya? Ini tanpa mengecilkan usaha Bapak dan Ibu. Mungkin kebanyakan Bapak dan Ibu belajar sholat itu waktu dulu zaman kecil. Ya kan? Zaman kecil, zaman TPA kalau sekarang. Kalau yang sekarang usia sekarang 50 ke atas, belum ada TPA. Ya kan? Belum ada TPA. TPA itu tahun 90-an. Ya kan? Metode Iqra dan lain-lain. Zaman dahulu ya madrasah diniyah. Kita diajarkan di situ. Dan pembelajarannya adalah hafalan. Ya kan? Hafalan, dan itu wajar. Karena masih sangat sederhana, masih sangat awal gitu. Setelah itu kita sudah bisa sholat. Karena sudah bisa sholat, nggak pernah belajar lagi tentang sholat. Ya. Padahal tata cara sholat Rasulullah itu mulai dari bagaimana menghadap, bagaimana angkat tangan, semua diatur detail sekali. Kalau begitu bukan persoalan diterima atau tidak diterima, tapi kesempurnaan. Setelah kita menjalankan sholat tanpa pengetahuan, itu disempurna atau tidak sempurna. Jadi antara ketentuan dasar, kaidah dasar, kemudian aturan praktek dasar dan aturan praktek untuk sempurna, itu harus kita kaji bersama-sama. Nah, yang ini saja belum kita tunaikan semaksimal mungkin, apalagi yang di luar-luar nanti aja. Nggak usah mikirin yang tidak dicontohkan Rasul dulu. Nah, sekali waktu saya ngajarin tata cara sholat Rasul. Hanya prakteknya, belum bacaannya. Lagi-lagi di masjid yang sama, di masjid yang sama. Salah seorang jamaah nyampaikan begini, Ustaz Yayan jangan nyampaikan begitu di sini. Itu beda dengan kami itu. Nanti malah kami bingung katanya. Coba gimana? Kami bingung. Jadi diajarkan berdasarkan contoh yang tadi. Kalau sholat, kalau ibadah bukan karena aku, bukan seperti yang aku berikan, bahwa Rasul kata Rasul. Lalu saya sampaikan tata cara sholat. Di sini insya Allah nanti sampai Pak, karena kita ngaji fikih. Ya kan di masjid ini nanti insya Allah sampai, tapi masih lama kayaknya Pak. Ya harus sabar kan. Karena kan di awal dari Bapak Tohara ya sudah kita mulai dari Tohara pun belum berkaitan dengan ibadahnya Pak. Ya kan? Ya baru hal yang kedua ibadah, tapi itu penting. Ya. Pertanyaannya begitu, apa kalimatnya disampaikan begitu. Jangan ngajarin kayak gitu deh di sini, nggak cocok. Beda dengan kami. Saya ngurus dulu Pak. Kok bisa ya? Gitu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya itu sampaikan Rasulnya nyontohkan begini. Cara pegang lutut aja waktu ruku kami nggak begitu gitu. Kami
Tapi nggak begitu. Itu kan problematis pada sekalian. Padahal itu jelas contohnya. Bagaimana tangannya harus direnggangkan, bagaimana megangnya itu ada, Pak. Dari Rasulullah SAW. Oh, dari mana? Dari hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita tentang tata cara bagaimana Rasul sholat. Hajinya, bolehkah haji selain di bulan Dzulhijjah dan bukan tanggal 10 di bulan Dzulhijjah? Berhaji boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Al-Hajju Arafah. Jadi kalau ada orang yang punya gagasan haji itu di bulan haram aja, kan ada 4 bulan haram, ya kan? Nah, supaya karena bulan Dzulhijjah Prodin, ya kan, penuh gitu, ya udah kita ambil di bulan Muharram. Karena bulan haram termasuk bulan haram, atau di bulan Rajab, besok sebentar lagi bulan Rajab. Gak bisa jadi bulan Rajab. Bapak sekalian. Itu problem yang sering kita alami. Beda dengan muamalah, tadi saya katakan al-aslu fil asya al-ibah. Muamalah itu Bapak Ibu sekalian ubah Penuh Pak. hatta yadul dalil ala tahrim. Sampai ada dalil yang mengatakan itu haram. Oh, itu nggak boleh. Kalau kata Rasulullah boleh, maka nggak boleh. Tapi belakangan ada nih yang berpikir ada liberal. Pokoknya yang namanya muamalah itu mubah. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan kita zaman ini, tinggalkan. Karena Pak Rasul menyampaikan dalam sabdanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu dua dalil yang berlawanan tadi. Kalau dalam muamalah ini, di dalam ibadah tadi, barang siapa yang melaksanakan ibadah bukan karena aku, bukan dariku, wahwaradun tertolak. Tapi kalau urusan muamalah, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi kalau begitu, urusan ibadah dan muamalah itu adalah urusan dunia dan urusan akhirat. Gitu loh kalau misalnya urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi kalau ada yang terkait dengan urusan akhirat, itu tidak bisa kita sembarangan. Karenanya maka iman kepada hari akhirat itu menjadi bagian dari keimanan kita, rukun iman kita, iman kepada hari akhir. Bekal apa yang akan kita bawa di hari akhir? Kita baik nih secara sosial, tapi kita nggak sholat. Ya kan? Itu menjadi pengurang amal kita. Ada begini, orang tuh diam saja, tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Dengan orang yang aktivitas sosialnya bagus, pasti orang akan menilai, oh ini menang baik, oh ini di rumah aja, kurang gaul. Pasti orang yang kurang gaul itu nggak baik. Yang baik itu yang gaul, apalagi sering bersedekah itu baik. Tapi ada orang yang nggak pernah gaul, diam di rumah, dia sholat, dia akan mendapatkan tiket masuk surga. Karena dengan tidak diamnya di sini, dia tidak berbuat apa, dia diamnya di sini, tidak seserangan dan lain-lain. Memang secara sosial dia tidak baik, tapi dia tidak mengumpulkan dosa dari interaksi sosial. Memang juga dia tidak mengumpulkan pahala dari interaksi sosial, tapi dia punya sholat. Awwalu ma yuhasabu indallah wa as-sholat. Tapi itu tidak sempurna Islamnya, ya kan? Karena Islam itu berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kalau kita berprinsip bagaimana mengumpulkan amal, kita mengumpulkan amal dari amalan ibadah yang orientasi ke akhiratan dan orientasi ke dunia. Semuanya ada di situ. Bahkan sholat sendiri, sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu ada di sini di dunia. Bahkan uji sahih tentang sholat kita itu fungsional atau tidak ya dalam muamalah.
Sehingga ada orang sholat rajin nggak muamalah itu udah sempurna juga. Tapi saya kan membandingkan secara apa? Ya kasarannya begitu, enggak muamalah tapi dia sholat masih lebih baik daripada muamalahnya baik sholatnya enggak. Karena ini sholat menjadi indikator kita. Kalau muamalah monggo, selama tidak ada dalil yang melarangnya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu mau pakai batik, mau pakai baju koko, ini wilayah muamalah. Yang wilayah ibadahnya nutup auratnya. Nutup auratnya itu ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Karena dia akan berdampak pada perbuatan lain yang terlarang, bisa pada perzinahan dan lain-lain. Tapi Bapak dan Ibu menggunakan mukena yang batik begitu, dia mau itu wilayah muamalah. Karena memang kita negeri batik. Ya kan? Kalau Rasulullah di sini mungkin pakaian Rasul juga batik, pakaian Rasul mungkin juga pakai sorjan. Kalau beliau diutusnya ke tanah Jawa, bahasanya bukan bahasa Arab, pasti bahasa Jawa. Cuma saya Rasul diutus di sana. Jadi Al-Quran dan hadis sabda Rasul ya kita nggak paham, karena bahasanya bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa bahasa sekali. Dan saya bersyukur 34 tahun di Jawa, jadi ngerti lah bahasa Jawa. Saya juga kalau nggak tinggal di sini nggak ngerti juga, sama-sama orang Pulau Jawa, tapi bahasanya Sunda. Tapi karena sudah 34 tahun di sini ya ngerti lah, walaupun bicaranya nggak berani. Bukan nggak bisa, nggak berani aja, nggak memberanikan diri untuk menggunakan bahasa Jawa. Tapi menawi Bapak dan Ibu badai ngangge bahasa Jawa, ini terus akhir ngobrol. Takut salah saja ngobrol dengan orang tua gitu bahasa Jawa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada tanya jawab nggak biasanya? Tinggal 3 menit lagi, nanti kita akan akhiri karena sudah mulai terang. Ya kan, Bapak dan Ibu nanti akan melaksanakan sholat subuh di sini. Kita persilakan dan ini kerangka umum Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin perlu kita kuasai bersama. Dua saja dari al-aslu fil ibadah al-fadhar, al-aslu fil ma'fi asya kali. Tugas Bapak dan Ibu selanjutnya adalah monggo diidentifikasi mana yang ibadah datangnya dari Rasul itu aja. Cari ibadah yang datangnya dari Rasul. Yang enggak ada diselesaikan dulu, disingkirkan dulu. Capek-capek gitu. Pak, gimana nih saya belum tahu. Dikonfirmasi. Ya. Rada rewel dikit nggak apa-apa. Ini ada dari Rasul nggak? Ini dari Rasul bukan? Dan itu saya kira penting bertanya-tanya. Bukan untuk menafikan dan sombong dan sebagainya, enggak. Hanya untuk pastikan untuk diri kita. Ini ada nggak dari Rasul yang begini? Ini ada nggak dari Rasul yang begini? Ya nanti ada orang dikit-dikit Rasul, nah itu syahadatnya terganggu. Ya kan? Syahadatnya terganggu. Oh dikit-dikit Rasul. Rasul kok dikit-dikit? Terganggu jelas syahadatnya. Kita sudah jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadah itu pembuktian atas syahadatnya kita. Amalahnya, monggo kita lebih tahu dari Rasulullah untuk urusan itu. Tapi Rasul sudah menikah di dalam sabda-sabdanya enggak bohong, enggak menipu. Kan prinsip-prinsip dasar kan begitu, ya kan? Jangan bohong, jangan menipu, jangan menyakiti orang. Santun sekali kesantun luar biasa sekali. Karena di dalam diri beliau ada contoh, ada uswatun hasanah. Walaupun diberikan peluang kepada kita untuk berbuat sesuatu, tapi kalau ada contoh yang baik, Al-Quran mengatakan ikuti contoh. Kali waktu Rasulullah ditanya oleh petani korma, ya Rasul bagaimana cara nanam korma yang baik? Dari situlah hadisnya keluar. Antum malam berumur yang kamu petani kormanya ke aku, kan gitu. Kan Rasulullah mungkin artinya Rasulullah kan biasa kan di sini datang ke Ustaz tukang guru ngaji, yang ditanya apa? Ustaz gimana supaya dengan saya payu kan gitu? Ya kan? Lalu ya karena Ustaznya nggak ngerti cara dagang, dikasihlah kertas ini disimpan di tokonya, kan gitu jadinya. Karena dia salah nanya. Hebatnya Rasul, kamu lebih tahu daripada aku soal itu. Tapi Ustaz kita enggak, dia ngerti semuanya.
Karena kalau dia ngerti semuanya, orang akan datang pada kepada dia semuanya. Jadilah dukun baru. Karena dia menyampaikan sesuatu di luar pengetahuan. Cuma Rasulullah itu kan memang utusan Allah, dia mendikok coba kawinkan, coba dia itu coba kawinkan korma ini dan korma ini. Lah si orang petani kormanya itu percaya dengan Rasul, dia kawinkan, jadilah korma yang terbaik kali ini. Rasul dilawan dan kita bukan siapa-siapa. Gitu. Oleh karenanya Bapak dan sekalian, ini terus harus kita tingkatkan kalau kita memang ingin memperbaiki cara kita beramal, baik beramal dalam konteks beribadah maupun beramal dalam konteks muamalah. Masih banyak sekali ribuan hadis Imam Bukhari, 6.000 hadis yang dihafal. Kita udah berapa ya Bapak? Paling nama amal biniat saja ya Bapak. Ya. Saya kira itu Bapak sekalian sudah masuk waktu syuruk. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan baca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.